Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk semua hadirin yang terhormat, Ibu dosen pada mata kuliah ini, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga malam ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai teori pemerolehan bahasa dan penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Saya Rizka Nur Pujanti selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, Dila, Hani, Naila, Rahmat, dan saya sendiri. Sebelumnya, saya membacakan rangkaian acara pada malam ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sisi tanya jawab, yang keempat penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next, teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa adalah kajian tentang bagaimana manusia, khususnya anak-anak, mempelajari bahasa pertama mereka secara alami. Ini mencangkup pemahaman tentang proses dan mekanisme yang mendasari kemampuan seseorang dalam mempelajari bahasa sejak usia dini. Next, teori utama pemerolehan bahasa. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini menganggap bahwa bahasa diperoleh melalui proses pembiasaan, pengulangan, dan penguatan. Anak-anak belajar bahasa dengan cara meniru bunyi-bunyi yang mereka dengar dari orang dewasa dan respon yang menekan diperkuat oleh penghargaan. Contoh, ketika anak mengatakan mama, mama, dan mendapatkan respon positif dari ibunya yang seperti pujian atau senyuman, anak tersebut akan lebih sering mengulang kata itu. Untuk pemaparan yang kedua akan dibacakan oleh Rahmat. Silakan Rahmat. Suara Baik, saya. mohon maaf, dikarenakan Rohmat tidak ada, maka akan disampaikan oleh saya, Dila Nuresti, untuk materi selanjutnya. Teori utama pemerolehan bahasa yang kedua ada teori nativisme. Bahasa adalah kemampuan bawaan di mana otak manusia sudah siap untuk mempelajari bahasa. Setiap anak dilahirkan dengan perangkat bawaan untuk belajar bahasa yang disebut language acquisition device atau LID. Anak memiliki kemampuan alami untuk memahami tata bahasa dan struktur yang kompleks tanpa perlu diajarkan secara komplisit. Terdapat universal grammar atau aturan bahasa universal yang dimiliki semua manusia. Contohnya, anak di seluruh dunia bisa mempelajari bahasa ibunya dengan mudah tanpa memerlukan instruksi langsung. Bahkan untuk aturan tata bahasa yang kompleks. Next. Teori utama pemerahan bahasa yang ketiga adalah teori interaksionisme. Pemerolehan bahasa terjadi melalui interaksi sosial, di mana anak belajar dari lingkungan melalui percakapan dan komunikasi. Contohnya, anak-anak belajar bahasa melalui percakapan dengan orang tua mereka yang secara bertahap memperkenalkan kosakata baru dan struktur kalimat yang lebih kompleks. Next. Teori utama pemerolehan bahasa yang terakhir adalah teori kognitif. Perkembangan bahasa berhubungan erat dengan perkembangan kognitif anak. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir anak, bahasa juga berkembang sebagai cara untuk mempresentasikan dan memahami dunia sekitar mereka.
Contohnya, anak-anak mulai menggunakan kata-kata baru ketika mereka mulai memahami konsep-konsep tertentu seperti jumlah, waktu, dan ruang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hani Nurul Sofia. Kepadanya saya persilahkan. Izin kepada moderator untuk selanjutnya oleh saya sendiri saja ya, untuk mempersingkat waktu. Ya, tadi sama Dila udah. Untuk pembahasan penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Apakah terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar. Oke. Penerapan pembelajaran yang menyenangkan merujuk pada metode pengajaran yang dirancang untuk membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa, terutama anak-anak di kelas. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan atau menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, yaitu bisa menciptakan suasana berdiskusi kelompok, brainstorming, atau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan gagasan tanpa dikritis, studi kasus, dan mensimulasi mereka. Dengan didukung oleh fasilitas alat-alat edukatif yang menghibur seperti permainan, musik, video, dan melibatkan siswa dalam kegiatan yang memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi. Pendekatan ini bertujuan agar anak-anak lebih mudah menyerap materi karena belajar dengan suasana yang menyenangkan. Next slide. Contoh penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Yaitu yang pertama, pembelajaran aktif. Nah, kembali lagi melibatkan mereka anak-anak untuk berdiskusi kelompok dan permainan edukatif. Yang kedua, penggunaan teknologi, aplikasi atau game edukasi bahasa untuk anak-anak bisa membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Dan terakhir, kita bisa melakukan pendekatan kontekstual, yaitu bahasa harus relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya melalui cerita, lagu, atau permainan lainnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekarang udah beres. Ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin, Kak, untuk tujuan pembelajaran yang ini belum dijelaskan ya. Soalnya tadi Teh Naila baru sampai contoh penerapan pembelajaran. Jadi yang tujuan penerapan pembelajaran dan sampai ke bawah itu belum dijelaskan. Iya, barusan kebetulan dua anggota lain, Teh Hani sama Rohmat, terkendala sinyal katanya, jadi nggak bisa masuk. Eh, Bakalan ada yang jelasin atau dengan anggota lain atau gimana? Laila, kamu coba bisa jelasin lagi gak? Aku lagi di luar. Oh, boleh. Dilanjut ya. Untuk tujuan penerapan pembelajaran yang menyenangkan ini adalah metode pembelajaran ini bertujuan agar siswa merasa lebih nyaman
dan termotivasi untuk belajar, sehingga hasil belajar pun agar optimal. Pendekatan ini sangat cocok digunakan di mana anak-anak cenderung belajar lebih efektif melalui pengalaman yang menyenangkan dan tidak monoton. Aktivitas untuk anak-anak SD yang menyenangkan terkait dalam pembelajaran bahasa. Aktivitas yang menyenangkan dalam pembelajaran bahasa bagi anak SD adalah berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak dengan cara menghibur. Aktivitas ini mencakup permainan edukatif, bisa lagu, bercerita, dan drama, yang semuanya itu untuk merujuk meningkatkan keterampilan bahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuannya itu semua adalah agar anak belajar bahasa sambil bermain, sehingga proses belajar terasa lebih alami dan tidak membosankan. Contohnya, yang pertama, permainan kata. Aktivitas seperti mencari kata atau word search bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mempelajari kata baru atau permainan teka-teki silang yang dapat memperkaya kosakata anak-anak. Contoh lain, anak-anak menyusun huruf-huruf untuk membentuk kata dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua itu lagu. Lagu dengan irama yang menarik dapat membantu anak belajar kosakata dan tata bahasa sambil bersenang-senang. Contohnya seperti lagu Twinkle Twinkle Little Star atau Shoulders, Knees, and Toes. Next. Dan yang ketiga itu bercerita atau storytelling, membaca cerita pendek dalam bahasa Inggris dan meminta anak untuk menceritakan kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Yang keempat, bisa dengan drama atau berdialog, melakukan permainan peran dalam situasi sehari-hari seperti membeli sesuatu di truk, memperkenalkan diri, atau bermain di taman. Hal ini membantu mereka melatih kemampuan berbicara dan memahami konteks sosial dalam penggunaan bahasa. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut bisa membuat pembelajaran bahasa lebih hidup, interaktif, dan menyenangkan, sehingga anak-anak tidak hanya belajar kognitif, tetapi juga menikmati proses belajar itu sendiri. Baik, terima kasih. Begitu pemaparan dari kelompok 1. Saya kembalikan lagi kepada moderator dan teman-teman lainnya. Baik, sebelumnya saya ambil alih untuk moderatornya dikarenakan mungkin ada gangguan sinyal untuk rekan kita. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari kelompok kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau mau lanjut untuk ke sesi kelompok 2, dipersilahkan. Untuk itu, ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dicukupkan sekian untuk kelompok kita. Mohon maaf untuk pemaparan materi dari kelompok kita. Banyak gangguan, mungkin kendalanya dari sinyal. Cukup sekian dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjut atau mau di pause dulu ya?
Di pause aja mungkin, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan pada malam kali ini. Masih semangat teman-teman. Walaupun sudah berangkat malam tapi tetap semangat ya. Sekarang kita coba cek semangat dulu boleh? Boleh banget. Tahu semangat yang dang 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 ding ding ding? Tahu. Tahu ya. Ayo kita mulai. Semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Nur Hasanah M. Hum, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang hadir pada malam ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama, mengetahui karakteristik anak sekolah dasar. Yang kedua, pentingnya menjadi guru yang kreatif. Dan yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran bahasa asing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Shirley Angelique Marceline. Yang kedua, saya sendiri, Nimah Maisaroh. Dan yang ketiga, Susanti. Keempat, Dimas Putri Anggraini. Dan Siti Nurhayati. Baik, ke pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik anak. Karakteristik adalah akumulasi dari watak. Dalam kamus psikologi, karakter dimaknai suatu kualitas atau sifat yang tetap dan terus-menerus, kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seseorang. Menurut Dekdiknas, karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, personalitas, temperamen, dan watak. Adapun karakteristik menurut para ahli, yang pertama menurut Doni Kusuma. Karakter adalah sebuah gaya, sifat, ciri, maupun karakteristik yang dimiliki seseorang yang berasal dari pembentukan atau tempaan yang didapatkannya melalui lingkungan yang ada di sekitar. Yang kedua, menurut Sumarno Sudarsono, karakter merupakan sebuah nilai yang sudah terpatri di dalam diri seseorang melalui pengalaman, pendidikan, pengorbanan, serta percobaan lingkungan yang kemudian dipadu-padankan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang. Yang ketiga, menurut Purwadarminta, karakter merupakan tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dan yang keempat, menurut Simon Phillips, karakter adalah kumpulan tata nilai menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, perilaku yang ditampilkan. Materi selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, Susanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa sekolah dasar. Terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik siswa sekolah dasar kelas rendah dan kelas tinggi. Karakteristik siswa sekolah dasar kelas rendah. Usia sekolah dasar juga disebut sebagai periode intelektualitas atau periode keserasian bersekolah. Anak dengan usia 6-7 tahun dianggap sudah matang untuk masuk sekolah. Menurut Noto Atmojo, siswa kelas rendah sekolah dasar mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama,
adanya kolerasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan, pertumbuhan, jasmani, dan prestasi sekolah. Yang kedua, siswa memiliki kecenderungan memuji diri sendiri. Yang ketiga, siswa suka membanding-bandingkan diri dengan lain. Yang keempat, anak pada masa ini, terutama umur 6-8 tahun, menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik ataukah buruk. Yang kelima, yaitu tunduk pada peraturan-peraturan permainan yang ada di dalam dunianya atau yang telah kita ciptakan. Yang terakhir, jika tidak bisa menyelesaikan suatu soal, maka soal itu tidak dianggap penting. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa sekolah dasar kelas tinggi. Bisa dilanjut. Siswa sekolah dasar kelas tinggi juga mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan kelas rendah. Berikut adalah beberapa karakteristik tersebut, yaitu yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, yaitu ada realistik sama rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yaitu menjelang akhir masa ini, siswa memiliki minat hal-hal atau mata pembelajaran khusus. Yang keempat, pada umur 11 tahun, anak memerlukan bantuan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya, memenuhi keinginannya. Di umur ini, umumnya anak mendapatkan tugas-tugas dengan beban dan menghadapi tugas bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Yang keempat, yaitu anak memandang sebagai ukuran yang tepat. Terakhir, anak membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bisa bermain bersama-sama. Dalam permainan, biasanya anak tidak lagi terikat pada aturan permainan tradisional, melainkan mereka membuat peraturannya sendiri. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Susanti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Dimas. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja ya, next. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak sekolah dasar. Supariasa mengemukakan pendapat bahwa karakteristik anak sekolah berusia 6-12 tahun terbagi menjadi 4 bagian, yaitu fisik atau jasmani, kedua emosi, ketiga sosial, dan intelektual. Untuk penjabarannya, next. Pertama ada karakter yang berkaitan dengan fisik atau jasmani. Dalam hal ini, ditandai dengan pertumbuhan lambat dan teratur. Kedua, anak wanita biasanya lebih tinggi dan lebih berat dibanding anak laki-laki dengan usia yang sama. Dapat dilihat bahwa rata-rata ya anak perempuan di SD itu lebih tinggi daripada anak laki-lakinya. Itu karena pada usia itu anak perempuan perkembangannya lebih pesat di atas laki-laki. Yang ketiga yaitu anggota-anggota badan memanjang sampai akhir masa ini. Keempat, peningkatan koordinasi besar dan otot-otot halus. Kelima, pertumbuhan tulang. Tulang sangat sensitif terhadap kecelakaan. Keenam, pertumbuhan gigi tetap, gigi susu tanggal, nafsu makan besar, senang makan, dan aktif. Ketujuh, fungsi penglihatan normal, timbul haid pada masa ini. Next, yang kedua ada bagian emosi. Karakteristik anak usia sekolah dasar yang berkaitan dengan emosi yaitu pertama, anak usia sekolah dasar itu suka berteman, ingin sukses, ingin tahu, bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan diri sendiri. Terus mudah cemas jika ada kemalangan di dalam keluarga. Kedua, tidak terlalu ingin tahu terhadap lawan jenis. Jadi masih asyik dengan dirinya sendiri gitu. Sibuk mencari teman dan apa sih namanya?
ingin menyelesaikan rasa ingin tahunya dulu gitu. Selanjutnya ada dari sisi sosial, yaitu senang berada di dalam kelompok, berminat di dalam permainan yang bersaing, mulai menunjukkan sikap kepemimpinan, mulai menunjukkan penampilan diri, jujur, sering punya kelompok teman-teman tertentu. Bisa dilihat misalkan ketika kita nih di sekolah, kita sebagai guru di sekolah, ada anak-anak tuh lebih suka circle-circlean gitu loh. Nah, itu umum di anak usia SD karena dia udah bisa memilih kelompoknya sendiri gitu. Terus udah bisa belajar bersaing antar sebayanya gitu. Lanjut, ada kedua sangat erat dengan teman-teman sejenis laki-laki dan wanita bermain sendiri-sendiri. Yang keempat dari sisi intelektualnya, anak usia sekolah dasar itu rata-rata suka berbicara dan mengeluarkan pendapat minat besar dalam belajar dan berketerampilan. Terus selalu ingin mencoba hal baru dan ingin tahu sesuatu yang baru yang belum dia ketahui gitu. Terus ada perhatian terhadap sesuatu yang sangat singkat. Jadi perhatiannya itu mudah teralihkan. Jadi misalkan minggu ini dia lagi tertarik untuk misalkan explore menggambar. Terus minggu selanjutnya berubah lagi minatnya. Jadi singkat-singkat gitu. Karena dia itu masih rasa ingin tahunya masih tinggi gitu. Jadi masih mengeksplor beberapa hal. Next. Menurut Jan Piaget, usia siswa sekolah dasar yaitu usia 7 sampai 12 tahun sudah masuk dalam apa sih stadium operasional konkret. Maka dari itu, kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang membangkitkan siswa untuk belajar dengan berbagai upaya. Misalnya, supaya pembelajaran itu kan tadi karena anak-anak usia SD itu masih suka mengeksplor beberapa hal yang dia belum tahu, maka kita sebagai guru itu harus menjadi guru yang kreatif. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kita harus menciptakan pembelajaran kita harus menciptakan pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat siswa untuk belajar gitu. Terus waktunya juga yang tidak terlalu panjang karena tadi minatnya itu singkat-singkat anak itu. Terus kita harus menciptakan kegiatan belajar yang bervariasi dan menarik. Misalnya tidak hanya misalkan dengan metode ceramah atau apa gitu. Kita harus menciptakan suasana belajar yang asyik gitu. Jadi kayak misalkan sekali-sekali kuis lah, mau itu kuis secara langsung ataupun kuis menggunakan platform online gitu ya. Nah, selain kuis misalkan kita diselingi dengan permainan-permainan yang masih berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas gitu. Hal itu sangat penting karena perhatian pada anak usia tersebut ya tadi kata saya tadi mudah teralihkan gitu. Jadi sedikit-sedikit sekarang suka ini, besoknya suka itu, besoknya lagi beda lagi gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu harus pinter-pinter cari strategi pembelajaran agar si anak tuh nggak bosan gitu. Karena karakternya tadi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya serahkan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nyimas yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Shirley. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Nikmah dan Nyimas yang telah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai pentingnya menjadi guru yang kreatif. Thomas Likons 2002 mengatakan bahwa meningkatkan pentingnya seorang guru juga diambil bagian dalam pendidikan karakter atau karakter education di sekolah. Selain itu juga, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam kreativitas untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Kreativitas diperlukan seorang guru dalam mengembangkan cara belajar, metode belajar, media pembelajaran, dan pembawaan kegiatan pembelajaran. Suasana di dalam kelas harus menyelesaikan dalam karakteristik peserta didik. Dalam mengembangkan kreativitas peserta didik, diperlukan hal yang syarat,
yang mendukung, yaitu pembelajaran yang kreatif dan lingkungan yang kreatif. Nah, guru kreatif adalah seorang guru yang mampu memahami keilmuan dan kemampuan dalam diri guru tersebut untuk mewujudkan yang kreatif, bidang, bidang berpikir maju, dan mempunyai banyak ide-ide yang ditemukan. Jadi, seorang guru yang harus mampu mengendalikan suasana. Guru kreatif itu harus bisa memposisikan bahwa kelasnya itu harus tetap hidup agar anak itu jadi termotivasi untuk belajarnya lebih menarik. Nah, kreativitas guru dapat diarahkan pada dua komponen, yaitu kreativitas dalam manajemen kelas. Jadi dalam kegiatan kelasnya itu guru harus bisa mengatur bagaimana caranya kelas itu tetap kondusif dengan cara yang menarik. Tidak membuat si anak itu merasa bosan dan berakhir menjadi malas untuk belajar. Yang satu lagi adalah kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, jadi yang disebutkan dengan guru yang kreatif itu adalah guru yang dapat menghidupkan kelasnya menjadi lebih menarik untuk memotivasi anak didiknya itu agar lebih semangat lagi. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media pembelajarannya yang menarik juga. Seperti sekarang, kita tidak bisa lepas dari dunia yang telah maju ini, yaitu dengan adanya teknologi. Nah, kita itu dapat menggunakan teknologi untuk salah satu sarana media pembelajaran. Contohnya apa? Dalam pembelajaran di kelas, kita dapat menggunakan beberapa media seperti internet untuk memperlihatkan sebuah contoh dari pembelajaran itu melalui video ataupun secara animasi kepada anak agar terlihat berbeda seperti pembelajaran yang biasanya mungkin hanya seperti dikte dan hanya coba bayangkan. Nah, kita bisa menggunakan teknologi itu supaya lebih kreatif, supaya lebih hidup lagi kelasnya dengan kreativitas. Apa sih fungsinya menjadi guru yang kreatif? Kreativitas guru ini dapat memotivasi belajar siswanya. Kreativitas guru dalam pembelajaran juga akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi nanti siswanya akan lebih semangat dan dapat menghindari kebosanan yang dapat timbul dari anak-anak ketika dalam kelas. Nah, siswa ini akan merasa termotivasi dan merasa senang jika gurunya lebih kreatif dari guru-guru biasanya. Karena nanti pembelajarannya mereka akan merasa, wah ini belajarnya menarik nih, asik, beda dari yang lainnya. Jadi anak-anak itu akan lebih termotivasi untuk belajarnya lebih fokus lagi. Nah, dengan meningkatnya kreativitas guru, maka kegiatan pembelajaran yang penuh kreasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Guntur Talazan 2011 halaman 54 mengenai pentingnya kreativitas guru. Antara lain, kreativitas guru berguna bagi peningkatan minat siswa terhadap mata pelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, kita lihat di kelas-kelas sekarang ini, bahwa murid itu hanya menyukai beberapa pelajaran yang memang dianggap dia menarik. Karena pada pelajaran-pelajaran yang lainnya mereka kurang suka dengan pelajarannya atau dengan cara penyampaian gurunya. Nah, mungkin dengan berkreativitas, guru dapat memotivasi siswanya untuk menyukai semua mata pelajaran. Yang kedua adalah kreativitas guru berguna dalam transfer informasi lebih utuh. Nah, dengan kreativitas ini, guru dapat lebih menjelaskan secara rinci lagi kepada siswa-siswanya. Kenapa? Karena dengan kreativitas, guru itu bisa lebih menggambarkan informasinya dengan lebih benar, lebih baik. Misalnya kayak tadi contohnya, kalau misalnya zaman dulu dengan guru yang kurang kreatif, misalnya maaf, si guru hanya akan meminta siswanya untuk coba kalian bayangkan atau apakah kalian pernah melihat misalnya. Nah, tapi dengan guru yang kreatif dan dibantu dengan teknologi, guru itu dapat menghidupkan suasana kelas dengan
menayangkan informasi yang akan disampaikannya. Yang ketiga, kreativitas guru berguna dalam merangsang siswa untuk lebih berpikir secara ilmiah dalam mengamati gejala masyarakat atau gejala alam yang menjadi objek kajian dalam belajar. Nah, yang dimaksud di sini juga sama sebenarnya, karena dengan kreativitas itu sudah yakin dapat membuat anak itu lebih merasa tertarik untuk belajar. Jadi dengan teori atau apapun itu yang sedang dipelajarinya, materinya, dia itu akan lebih terangsang untuk apa ya, untuk lebih ingin tahu dengan informasi yang sedang gurunya sampaikan. Yang terakhir itu adalah kreativitas guru akan merangsang kreativitas siswa. Tentu saja dengan guru yang kreatif dan sifat murid itu yang lebih banyak melihat dan meniru, itu akan membuat atau membangun jiwa kreativitas siswanya sendiri. Jadi misalnya si anak itu lebih terbayang, oh kita juga bisa seperti contoh yang diberikan gurunya secara kreatif. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, maka dari itu saya kembalikan lagi kepada teman pembawa acara kali ini, Teh Nikmah. Baik, terima kasih kepada Shirley yang telah memaparkan materinya. Yang terakhir yaitu materi mengenai peran guru dalam pembelajaran bahasa asing yang akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nurhayati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator dan juga kawan-kawan yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya ini suara saya terdengar? Terdengar. Jelas. Wow. Baik. Next, Teh Shirley. Oke, materi terakhir itu adalah peran guru dalam pembelajaran bahasa asing. Peran guru secara umum adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Seorang guru juga berperan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan sosial. Next. Peran guru dalam proses pembelajaran bahasa harus dapat memenuhi kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Perkembangan tersebut akan lebih memudahkan siswa memperoleh hasil yang lebih baik, dan siswa akan mampu mengatasi berbagai situasi dalam penggunaan bahasa, khususnya bahasa Inggris. Baik, Hermer tahun 2003, halaman 57-67, menjelaskan peran guru, bahwasanya peran guru itu ada 6. Beliau memaparkan yaitu 1. Pengontrol atau controller. Guru itu seorang controller. Bila seorang guru berperan sebagai pengontrol, maka tugas utama mereka adalah bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di kelas, termasuk ketika siswa berdiskusi dalam kelompoknya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan anak didik, peserta didik itu tugas, sebaiknya Bapak Ibu itu melihat, mengontrol mereka. Jangan asal kasih tugas, lalu ibu atau Bapak Guru mengabaikan mereka. Baik, untuk poin nomor 2. Sebagai pengelola, tugas utama guru adalah melaksanakan kegiatan berorganisir siswa untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Kegiatan ini meliputi pemberian informasi, menceritakan prosedur dalam melakukan kegiatan tersebut, memanfaatkan siswa dalam kelompok, dan mengakhiri suatu kegiatan pembelajaran. Untuk poin 3, penilai atau asesor.
Salah satu yang sangat diharapkan dari guru adalah untuk memperoleh indikasi bila bahasa yang mereka gunakan atau yang dipelajari itu sudah benar. Peran guru sebagai penilai di sini sangat diperlukan. Baik, poin 4. Sebagai fasilitator. Ketika siswa terlibat dalam kegiatan bermain peran, siswa mengalami kesulitan untuk melanjutkan kegiatannya karena kurangnya kosakata yang dikuasai sehingga harus berhenti dalam kegiatan bermain peran. Next, nomor 5. Nomor 5, sebagai partisipan. Guru sangat penting berperan sebagai partisipan dalam kegiatan pembelajaran. Perannya bukan sebagai pengajar, guru perlu terlibat dalam sebuah kegiatan diskusi. Misalnya, ketika guru menghidupkan suasana diskusi kelompok, guru bertindak seolah-olah sebagai anggota kelompok dari diskusi tersebut. Tetapi peran guru bukan mendominasi diskusi, melainkan sekedar untuk meningkatkan motivasi dan mengembangkan inspirasi untuk memancing kreativitas siswa agar diskusi tersebut berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, seperti keterangan ini, bahwasanya guru itu bukan hanya mereka sebagai guru, tapi mereka juga harus bisa sebagai teman terdekat mereka, karena anak-anak itu cenderung lebih terbuka ketika kita sebagai orang dewasa mampu memposisikan kita sebagai teman sebaya mereka. Dalam artian dengan membimbing, tidak menghakimi mereka. Baik, untuk yang terakhir. Sebagai pengamat, observer. Ketika guru berperan sebagai pengamat, tugas utama yang harus dilaksanakan adalah mengontrol siswa mengerjakan tugas-tugas agar mudah memberikan bimbingan langsung secara individual. Udah. Oke, baik. Materi sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator untuk membimbing ke acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan, saya persilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Sepertinya cukup. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 2, maaf. Untuk kelompok 2 dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih sebelumnya karena di malam hari ini, di waktu yang mungkin kalian harusnya sudah tidur, tapi kalian masih aktif, sudah mau bergabung dalam presentasi Zoom kelompok 3. Kami ucapkan dari kelompok 3 terima kasih kepada Bu Nur Hasanah M. Hum yang sebagai dosen pengampu. Selanjutnya ada kami dari kelompok 3
Untuk rekan-rekan yang ingin mencatat, saya persilahkan mencatat, atau yang ingin meresum, yang ingin silakan meresum, mau itu dengan cara diketik ataupun dengan cara ditulis, saya persilahkan. Selanjutnya jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti di akhir presentasi kami. Untuk sistem pertanyaannya, kami sistem tampung dulu, baru kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Dan kami mohon maaf sebelum jika kami belum bisa menjawab dalam waktu jika kami belum bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua. Kami meminta waktu 3 menit untuk mengumpulkan jawaban agar kami bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan dengan rinci. Sebentar. Oh, bisa ya? Perkenalkan, ini ada beberapa rekan-rekan saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Kak Cahyati Ayulia Putri, yang kedua ada Rizky Irawan, yang ketiga ada Rumsyah Madenia, yang keempat ada Kak Sandi, yang kelima saya sendiri Justina Purnamasari. Untuk selanjutnya yaitu ke materi inti. Materi yang kami bawakan itu tentang media pembelajaran bahasa Inggris yang umum digunakan di beberapa sekolah dan kendala-kendala yang ada di dalamnya. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang media pembelajaran umum yang umum digunakan. Media pembelajaran bahasa Inggris yang umum digunakan di sekolah dasar adalah media audiovisual seperti video, film, slide, dan televisi. Sebelumnya rekan-rekan mohon maaf, sistem materi yang akan kami bawakan adalah sistem observasi di sekolah-sekolah yang ada di Cianjur. Baik, lanjut untuk media pembelajaran lain itu ada buku dan materi cetak. Yang kedua ada media gambar, yang ketiga ada media interaktif, yang keempat media realitas virtual atau VR dan realitas augmentasi yaitu AR. Selanjutnya ada media online dan e-learning. Yang selanjutnya ada alat peraga dan model. Yang selanjutnya ada media visualisasi dan data. Untuk media pembelajaran lainnya selain dari audio, visual dan lain-lain itu akan saya jelaskan dan rekan-rekan saya jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya itu media pembelajaran di beberapa sekolah yang ada di Cianjur. Yang pertama ada metode pembelajaran di sekolah An-Nasir Primary School atau di sekolah dasar An-Nasir yang saat ini saya bekerja di sana, saya mengajar di sana. Untuk materinya yang pertama di sekolah An-Nasir Islamic School itu ada menggunakan beberapa metode seperti yang pertama audiovisual, buku paket, media gambar, dan sandi sebelum masuk sekolah. Untuk audiovisual itu kami membawakannya menggunakan televisi ya, untuk televisi audiovisual. Jadi setiap materi-materi kami cari di YouTube, kami cari di Instagram atau link-link lainnya yang mungkin bisa disaringkan, bisa diberikan, bisa dimaterikan kepada siswa-siswi yang belajar di An-Nasir Primary School. Selanjutnya ada buku paket. Untuk buku paket sendiri kami menggunakan Basic English Grade 1 atau kelas 1, Basic English Grade 2 atau kelas 2. Untuk bukunya juga kami menggunakan dari buku Yudhistira. Dua-duanya semuanya menggunakan dari buku Yudhistira, entah itu dari kelas 1, kelas 2 itu dan kelas lainnya itu menggunakan buku Yudhistira. Kenapa menggunakan buku Yudhistira? Karena di dalamnya itu lebih tertata ya, lebih teratur dan cocok untuk digunakan di sekolah kami. Untuk materi-materi di dalamnya itu ada content mapping. Untuk content mapping biasanya di semester 1 itu bisa kakak-kakak lihat sendiri ada listen. Ada listen kayak contohnya untuk listen itu one good morning miss, kayak language speakingnya itu kayak contohnya good morning miss untuk dasar ya, karena untuk kelas 1. Selanjutnya ada language focus, reading, writing, grammar, dan vocabulary. Untuk semester 2 juga ada listen, masih sama listen, language fokusnya, reading, writing, grammar, vocabulary. Kakak bisa lihat sendiri untuk grammar dan writing lainnya itu ada word tracking atau grammar, BIS, AMR. Untuk vocabulary-nya salah satu contohnya bisa menggunakan time of the day. Untuk time of the day itu kayak waktu-waktu setiap harinya seperti apa, kayak
time one day yang kayak gitu, time of the day. Untuk language fokusnya itu greeting parting. Untuk semester 2 itu menggunakan semester 2 atau di pertemuan ke-8 I have to book. Salah satu contohnya untuk yang kedua ada language fokusnya itu ada express belongings. Untuk readingnya ada text describes the language. Sebelumnya mohon maaf rekan-rekan, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Tidak, Kak. Cukup ya. Baik, dilanjutkan untuk salah satu buku paket itu salah satu contohnya seperti ini. Semoga kakak-kakak bisa paham. Jika memang nanti akan ada yang ingin kakak-kakak ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan di akhir ya. Selanjutnya ada seperti yang tadi saya bilang itu yang yang keempat ya, ada sandi sebelum masuk sekolah dan media gambar. Untuk media gambar itu biasa menggunakan kami ngeprint gitu, cari-cari dulu search di media sosial atau di googling atau salah satu contohnya biar gambarnya lebih baik itu kami menggunakan Pinterest ya. Kami nyari materi apa sih yang cocok dipergunakan untuk siswa mempelajari materi bahasa Inggris. Nah, untuk salah satu contoh yang keempat yaitu ada sandi sebelum masuk. Untuk sandi sebelum masuk itu jadi Ananda atau anak-anak itu belum bisa masuk kalau misalkan tidak bisa mengucapkan atau tidak bisa tidak tahu sandi sebelum masuknya. Salah satu contohnya itu daily expression-nya itu kayak what's your hobby? Apa hobimu? Lalu dari gurunya dulu bertanya what's your hobby, lalu anak-anak menjawab anak-anak menjawab my hobby is reading, atau my hobby is swimming, my hobby is cooking, my hobby is writing, my hobby is drawing. Itu ya salah satu contohnya. Untuk yang selanjutnya ada juga nih salah satu contohnya, misalkan where is Ahmad, di mana Ahmad. Dari guru bertanya, lalu murid menjawab Ahmad at the classroom, atau misalkan dari sini bisa menanyakan where is Aca, di mana Aca. Aca join with Zoom meeting gitu, kayak salah satu contohnya. Untuk selanjutnya ada media gambar. Untuk media gambar seperti yang tadi saya jelaskan ya. Lalu nih untuk contohnya untuk media audiovisual akan saya contohkan sebentar ya rekan-rekan. Saya contohkan sebentar. Untuk media gambarnya, biasa kami, ini untuk salah satu contoh pembelajaran di sekolah kami. Ada gak rekan-rekan videonya? Suaranya ada gak? Nah, ini untuk salah satu contohnya. Jadi Ananda itu sudah dibiasakan untuk berbicara bahasa Inggris dari mulai kelas 1. Karena kami kan menggunakan metode bilingual ya di sekolah kami itu. Bilingualnya itu menggunakan bahasa salah satunya itu yaitu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sebetulnya sih lebih diutamakan bahasa Arab di sekolah kami, tapi untuk metode pembelajaran bilingual bahasa Inggrisnya itu kami juga mewajibkan siswa-siswi untuk berbicara bahasa Inggris karena kan memang bilingual juga ya. Untuk salah satu contoh dari pengajarnya ada mereka langsung menggunakan bahasa Inggris. Mereka langsung menggunakan bahasa Inggris. Ini boleh rekan-rekan saksikan, perhatikan saat guru di sekolah kami mengajarkan cara speaking atau speaker bahasa Inggris. Izin Teh Yus. Itunya masih di PowerPoint. Oh, Videonya nggak muncul. videonya nggak muncul ya? Gimana tuh? Ya udahlah, yang intinya itu Ganti kami menampilkan menggunakan. Yus. Hah? Ganti bagikan layarnya. Oh, sebentar ya. Stop share screen dulu. Ini salah satu contoh metode, salah satu contoh untuk penggambar. Ada gak? Mana ya? Oh, ini. Ini salah satu contoh metode pembelajaran di sekolah kami. Udah ada belum? Ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Bisa Ada. rekan-rekan saksikan cara guru An-Nasir Islamic Primary School memberikan teori atau speaker bahasa Inggris.
Cukup ya rekan-rekan, sekaligus mempersingkat waktunya. Itu adalah salah satu contohnya. Dan ini ada juga salah satu contoh saat siswa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ini ya itu contohnya. Selanjutnya ada lagi ini 3 saja ya. Nah, eh itu adalah salah satu contoh metode pembelajaran visual kami atau speaking kami, cara-cara melihat bahwa memang anak-anak di sekolah kami itu apakah memang mereka sudah bisa berbicara bahasa Inggris atau belum. Selanjutnya kembali lagi ke PowerPoint ya rekan-rekan. Bentar. Nah, ini untuk kekurangan teori metode pembelajaran di sekolah kami, yaitu kekurangannya pembiasaan pembelajaran di rumah menggunakan bahasa Inggris dan kurangnya literasi. Maksudnya kekurangnya literasi itu seperti kayak contoh anak-anak itu kan kalau misalkan belajar di rumah itu kurang kurang belajar di sekolah saja itu kurang efektif ya. Mereka juga perlu belajar di rumah dan didampingi oleh orang tua. Dan salah satu cara kami menanggulanginya itu dengan cara kami meng-share teori-teori yang sudah diberikan kepada Ananda itu di grup-grup orang tua siswa, dan harapan kami itu kami selalu reminder orang tua siswa agar mereka itu lebih bisa lebih bisa mengerti anaknya bahwa anak-anaknya itu memerlukan bantuan orang tua dalam metode pembelajaran di sekolahnya sendiri. Untuk selanjutnya ada metode pembelajaran di beberapa sekolah yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Kak Aca, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Yaitu ada beberapa metode pembelajaran di beberapa sekolah di sekolah dasar di Cianjur, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Jenet. Kebetulan saya juga mengajar di tempat tersebut ya. Metode pembelajarannya itu ada mempersiapkan bahan pembelajaran yang berkualitas, fokus pada praktik, menggunakan metode belajar yang tepat, membangun kepercayaan diri, evaluasi secara mandiri. Lebih ke apa ya? Lebih ke memulai dari mungkin kosakata ya, karena emang saya mengajarnya di kelas rendah, jadi memulai dari kata-kata yang awal lah, yang masih pemula gitu. Nah, di setiap awal pembelajaran itu biasanya diberikan beberapa kata lalu dihafalkan terlebih dahulu, seperti itu ya. Lalu kendalanya ada beberapa juga. Yang pertama yaitu menjelaskan tidak cukup dengan satu kali, karena emang anak-anak kadang ya seperti itulah, tidak sampai satu kali, saya sampai 5 kali menjelaskan baru mereka mengerti, seperti itu ya. Mungkin setiap anak juga ada kekurangan kelebihannya juga. Terus yang kedua, setelah dijelaskan masih ada yang tidak paham, mungkin tidak semua sih, tapi masih ada beberapa gitu. Terus yang ketiga ada juga anak yang belum bisa membaca, kan ya. Kalau anak yang belum bisa membaca seperti itu masih susah dalam berbahasa asing ya. Seperti itulah kendalanya dan metode pembelajarannya. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Sandi dari IT Darut Taqwa ya. Kepada Kak Sandi, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah menjelaskan tentang metode pembelajaran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Oke, mohon maaf diulang.
Untuk kali ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran bahasa Inggris di sekolah SD IT Darut Taqwa. Untuk metode pembelajaran di sekolah kita dengan cara bernyanyi, karena dengan bernyanyi si anak itu akan cepat ketika menghafal kosakata bahasa Inggris. Yang kedua, kendala di dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris dikarenakan bukan bahasa ibu ataupun bahasa yang diajarkan kepada anak, jadi si anak tersebut susah untuk mengaplikasikan bahasa Inggris tersebut. Sedangkan bahasa Inggris tersebut adalah bahasa untuk diajarkan oleh ibunya. Nah, jadi kendala ketika pembelajaran bahasa Inggris itu yaitu kurangnya si anak mengaplikasikan terhadap bahasa Inggris tersebut. Ya, mungkin itu penjelasan yang saya sampaikan tentang metode dan kendala ketika pembelajaran bahasa Inggris. Baik, terima kasih kepada Kak Sandi yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada rekan saya, Kak Arum, yang akan menjelaskan metode pembelajaran dari sekolah SD QTA Al-Uswah. Kepada Kak Arum, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan sedikit metode dan media di SD Quran Terpadu Al-Uswah. Yang pertama, media pembelajaran di SD QTA Al-Uswah menggunakan poster atau visual seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, untuk media pembelajaran yang ini itu biasanya diterapkan di kelas 4, 5, dan 6. Kalau di kelas 1, 2, dan 3 itu kita masih menggunakan buku paket seperti Kak Justina yang tadi, kurang lebih. Lalu untuk metodenya sendiri, kita menyesuaikan dengan karakter masing-masing kelas, karena masing-masing kelas memiliki karakternya tersendiri. Ada yang menonton, kalau anak-anaknya lebih suka menonton. Nah, biasanya kita menggunakan visual atau eksperimen seperti membuat sesuatu dengan menggunakan kata atau permainan dalam bahasa Inggris. Lalu, kalau anak-anaknya lebih suka audio visual, maka metode ceramah pun bisa untuk dilakukan. Nah, jadi sebagai guru bahasa Inggris, kita harus bisa memiliki banyak ide atau multi metode. Lalu, untuk kendalanya, yang pertama, anak-anak masih belum terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi, anak-anak masih memiliki kesulitan dalam pelafalan atau pengucapan katanya. Dalam kata lain, yaitu masih sulit dalam conversation, katanya masih susah untuk dilafalkan, jadi masih belum terbiasa. Terus yang kedua, yaitu kendala lingkungan. Terkadang kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua itu juga bisa menghambat, karena jalan pendukung dalam belajar bahasa Inggrisnya anak-anak itu kan hanya dari sekolah. Jadi kurang lebih salah satu kendalanya yaitu kurangnya kerjasama antara orang tua dan guru. Next. Ada satu note ya.
Jadilah guru yang aktif dan juga kreatif. Biasakan untuk tidak terlalu terpaku kepada buku, mengajar sambil berdiri, berjalan, atau melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang sedang disampaikan. Lalu, buat pelajaran menarik untuk mengasah keaktifan dari siswa. Jadi, sebagai guru, kita itu harus bisa kreatif ya. Jadi, kalau misalkan kita mengajar sambil duduk aja terus, itu bisa ke anak-anaknya juga jadi malas ya biasanya. Lalu berikan respon tepat kepada setiap siswa saat mengajar pelajaran di kelas. Salah satunya memberikan pujian. Terus cara terbaik adalah dengan memujinya, kemudian memberikan koreksi atas kekurangannya. Seperti itu. Nah, biasanya pembiasaan yang dilakukan di SD kita Aluswa itu yang pertama yaitu dengan sing a song ya, dinyanyikan. Kayak apa ya? Seperti yang tadi Teh Naila nyanyikan yang mungkin Teh kayak Oh iya. contohnya Twinkle Twinkle Little Star gitu. Nah, yang itu. Contohnya yang tadi yang kayak Teh Naila ya. Lalu yang kedua, percakapan pendek. Seperti kalau menyapa hello everyone, hello, good morning. Good morning. Nah, si anak-anaknya juga menjawab dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Cukup barangkali. Terima kasih kepada Kak Rum yang telah memaparkan materinya. Berikutnya yaitu ada kesimpulan dari materi yang telah kami susun ini. Yang pertama yaitu ada di setiap pembelajaran siswa itu memerlukan perhatian dan bimbingan terkait pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi kami juga memangnya seperti yang tadi Kak Arum jelaskan, itu peran orang tua itu sangat penting di sekolah untuk kemajuan pola berpikir siswa. Pada rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kami jelaskan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand mungkin? Jika tidak ada, akan sesi penjelasan ini. Jika tidak ada, sesi penjelasan ini akan kami tutup. Cukup mungkin. Baik, jika seperti itu dicukupkan karena mungkin rekan-rekan juga ya sudah ngantuk karena sudah harusnya jam tidur. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau bergabung dalam materi penjelasan Zoom kelompok 3 ini. Dari kami kelompok 3 kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.